Aktif menyapa dekat dengan ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan di forum yang luar biasa, di forum IPMI, dan salam hormat saya aturkan kepada ketua dari IPMI Jawa Timur, Ibu Mimin Garina, kemudian juga dari ketua IPMI Tulungagung Ibu Hajah Muni Triati, dan juga kepada ibu-ibu yang hadir semua di sini. Masya Allah, cantik semua nih ya, Insya Allah. Karena muslimah gitu ya. Jadi saya masuk ke sini nuansanya pink semua dan luar biasa. Insya Allah, semoga semua dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Gitu ya. Saya juga ucapkan karena masih Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faizin. Walaupun mungkin ada yang pernah bertemu saya ataupun yang belum, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, menjadi seorang pengusaha muslimah ini luar biasa ya. Sebenarnya saya ada slide, saya akan bahas tentang good life dan good vibes, ya, rahasia keberkahan hidup, insya Allah. Tapi ini belum bisa nyala ya, Budian. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kenapa sih kita harus tahu tentang good life? Ada di Al-Quran, di Quran surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falahu wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayyatan thayyibah. Nah, itu insyaallah yang akan saya bahas. Apa? Bahwa man amila sholihan, barang siapa yang beramal sholih dan dia baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, syaratnya dia adalah wahwa mukminun, dia seorang mukmin, maka falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, insyaallah. Kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa apa sih kehidupan yang baik itu? Kehidupan yang baik atau good life menurut para ulama adalah sikap qanaah. Atau dikatakan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa semua kebahagiaan itu disebut good life. Jadi gelap ya? Nggak apa-apa deh, terang. Nah, jadi saya nanti nggak bisa melihat ibu-ibu yang cantik solehah gitu ya. Kira-kira itu kelihatan kan? Oke, nggak apa-apa, di next aja. Nah, kenapa sih? Saya mau tanya. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan good life itu adalah kehidupan hayatan thayyibah itu adalah qanaah, kemudian semua bentuk kebahagiaan, atau dikatakan di situ juga dijelaskan bahagia di dunia maupun akhirat, maka penting bagi seorang pengusaha muslimah tentunya adalah bagaimana menjadi seorang muslimah yang punya tadi hayatan thayyibah, gitu ya. Maka saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua, apa ukuran seseorang dikatakan kehidupannya baik? Tadi sudah saya spill nih, nggak apa-apa ya pakai spill kan, insya Allah ibu-ibu ini ya milenial ya, milenial, kok saya Gen X, ya. Jadi soal Gen X dan milenial, insya Allah tahu ya. Apakah kehidupan yang baik itu tanpa ujian, ibu-ibu? Iya. Yang namanya hidup penuh ujian nggak, Bu?
Iya, ujian. Jadi kalau nggak pengen ujian berarti iya wafat ya, meninggal dunia. Nah, maka kita harus sadari betul bahwa yang namanya sebuah kehidupan pasti penuh ujian. Bukan berarti tanpa ujian. Iya nggak? Coba kita next lagi. Saya lupa bawa pointer, jadi minta tolong dibantu ya, Mbak. Iya. Jadi kehidupan yang baik, kalau tadi sudah dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa berbagai bentuk semua bentuk kebahagiaan itu adalah kehidupan yang baik. Maka bahagia itu bukan berarti semua serba ada, bahagia itu bukan berarti semua serba lancar, kan tidak. Makanya dikatakan good life itu adalah hidup dengan sikap yang tepat. Apa ibu-ibu? Tepat. Tepat terhadap apa? Ujian. Karena yang namanya ujian itu sebuah keniscayaan hidup. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ujian itu seperti apa sih ibu? Apakah yang sedih-sedih aja? Tidak semua yang sedih-sedih, ya kan? Ujian itu bisa berupa musibah, ya kan? Juga berupa kesenangan ujian enggak? Ujian, ya. Kenikmatan ujian enggak? Ujian. Jadi kadang kalau misalnya kita memandang sakit ujian, padahal sehat ujian enggak? Ujian, ya kan? Jadi sebenarnya amanah atau jabatan itu juga ujian. Apakah kita bisa bersikap tepat enggak dengan semua ujian kehidupan? Ya kan? Kalau Allah ngasih kenikmatan kepada kita, kemudian kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu kita bersikap tepat, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita memahami hayatan thayyibatan itu, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di mana kita bisa bersikap tepat. Dan insya Allah bagi pengusaha muslimah, bersikap tepat itu berarti cara pandangnya harus sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Ya, berarti bagaimana respon kita jika ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersikap tepat, bagaimana kita memanfaatkan sehat kita, bagaimana kita memanfaatkan jabatan kita, bagaimana kita memanfaatkan amanah kita, bagaimana kita memanfaatkan itu, apakah ataupun kita menjadi pengusaha, katakanlah ya karena ini pengusaha muslimah, bagaimana kita menjadi pengusaha muslimah yang mendapat ridhonya Allah, maka itu dikatakan hayatan thayyibatan. Oke, next. Ya. Karena ini saya dikasih waktu 30 menit, jadi saya persingkat ini ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kehidupan yang baik itu adalah orang-orang yang bisa lulus ujian. Bisa lulus ujian dan dia bisa mensikapi dengan tepat terhadap ujian itu. Iya kan? Maka penting bagi kita sebagai seorang pengusaha muslimah terutama, pasti yang namanya usaha itu ada naik turunnya nggak ibu-ibu? Pasti ya, gitu ya. Apakah bisa langsung tiba-tiba celing gitu ya? Nggak bisa ya. Pasti ada usaha yang luar biasa. Tapi kepada siapa kita bersandar? Kepada Allah. Ya, bahkan tidak hanya dalam lingkup pengusaha, kita juga sebagai di dalam Islam, ibu-ibu ini tugas utamanya sebagai apa bu? Alun warabatul baik, ibu dan pengatur rumah tangga. Itu pun juga ketika kita, ya kan, misalnya nih ada anak-anaknya, kira-kira ada bu yang anak-anaknya masih kecil-kecil? Banyak? Yang SD atau yang balita? Wah, masya Allah ini belum ini banyak semua ya bu ya. Ada yang sudah punya cucu, ada yang anaknya masih balita, masya Allah ini. Tepuk tangan dong buat IPM dulu. Masya Allah, gitu ya. Nah, maka insya Allah kalau menjadi ibu dan al-umar dan menjadi pengusaha juga, maka bagaimana menjadikan ini ketika nanti dihisab oleh Allah bahwa kita adalah menggoreskan apa bu? Yang terbaik, amal terbaik. Oke, next. Kita lihat ini, maka mensikapi terhadap hidup atau terhadap ujian hidup, kalau ada masalah dia bersikap dengan tepat, ya enggak? Misalnya nih anaknya lagi, waduh ini orderan banyak, anaknya lagi rewel, mama, gitu kan? Kira-kira
gimana Bu yang didahulukan Bu? Ya, ya. Nah, maka ibu yang dia tenang, ya nggak Bu? Nah ini penting. Kenapa? Jangan sampai ketika kita menjadi pengusaha muslimah juga menggeser kewajiban kita sebagai al-umaratul baik. Harus bisa. Bahkan kalau bisa, gimana nih caranya? Orang-orang yang sudah tenang, hidupnya peace. Kenapa peace? Damai. Karena dia selalu taqarrub ilallah. Orang yang dia hidupnya itu bisa memandang apakah itu ada nikmat atau ada yang sulit, bila dia itu bisa bersikap tepat, maka orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka inilah kata Nabi Muhammad SAW, orang Islam itu beruntung. Kalau ada kesulitan dia bersabar, kalau ada nikmat dia bersyukur. Maka kata Buya Hamka, sabar dan syukur itu ibaratnya dua sayap burung. Kalau patah salah satunya, maka bisa terbang nggak ibu? Nggak bisa. Maka kunci dalam bahagia kita menjalani hidup. Nah, apalagi nih, ya kan, jadi pengusaha, jadi ibu, sabar dan syukur. Kalau ada masalah dia bersifat tepat, kalau ada anugerah dia bersikap juga dengan tepat, dan dia kalau ada kesulitan juga dia bersikap dengan lapang dada. Maka seorang yang bahagia, ibu pengusaha, yang dia bisa tenang adalah ibu yang dadanya lapang. Makanya doanya apa Bu? Rabbis wahli sadri wa yassirli amri. Jadi dia lapang dada dulu, baru urusan akan beres. Lapang dada dimiliki oleh siapa? Oleh ibu-ibu yang dekat dengan Allah, ibu-ibu yang selalu ikat dengan syariatnya Allah. Maka dada kita itu sempit bukan tergantung masalahnya ya, tapi tergantung wadah hati kita. Oke, ada satu, ini saya pernah cerita ini di Anissa, nggak apa-apa ya. Nah, ini diulang bahwa insya Allah ada sebuah kisah ini. Semoga ini menjadi hikmah. Mungkin ibu ada yang tahu kisah ini. Ada dua gambar, dan ini saya berkisah sedikit, mohon izin. Ibu-ibu, ini gambar apa? Gelas. Dan yang sebelahnya gambar apa? Ya, itu danau ya, danau atau telaga. Jadi suatu hari ada seorang murid yang datang kepada ustadznya dan bilang begini, Ustadz, saya banyak masalah. Kemudian murid itu bilang begini, sampai Z. Iya enggak? Sampai Z. Dan akhirnya ustadznya mendengarkan, kemudian ustadznya bilang, wahai muridku, ambillah segenggam garam, ambillah segelas air putih, kemudian masukkan garam itu kepada air putih itu dan aduklah. Apa yang kau rasakan muridku? Ya ustadzku, ya guruku, asin sekali. Yuk kita ke telaga. Kemudian setelah itu ambillah garam itu, kemudian dibawa ke telaga. Kemudian muridnya disuruh mengaduk pakai kayu, garamnya ditaruh di telaga ini. Kemudian ustadznya minta muridnya itu untuk mencicipi. Wahai muridku, bagaimana rasanya? Segar Ustaz, segar. Masya Allah. Kemudian ustadznya bilang, wahai muridku, segenggam garam itu adalah masalah hidup kita, tapi lapang dan sempit itu tergantung dari wadah hati kita, ya kan? Nah, sehingga kalau kita sebagai pengusaha muslimah, tentunya kemudian sebagai seorang ibu al-umaratul baik, maka berat kecil masalah itu tergantung dari wadahnya hati kita, lapangnya dada kita. Semoga itu bisa menjadi hikmah, Masya Allah. Maka kemudian ada pesan terakhir dari ustaznya bilang begini, ibu-ibu, wahai muridku, jika engkau ingin lapang dadamu, maka dekatilah yang punya hati itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang pengusaha muslimah, seorang ibu dan pengatur rumah tangga al-umaratul baik adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka selalu terus belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli minal muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka kita tidak boleh lelah untuk selalu menuntut ilmu agama ini. Supaya apa Bu?
apa yang kita lakukan itu penuh dengan keberkahan. Oke, maka ini tadi sudah saya sampaikan ya, hayatan thayyibatan, dilanjut aja. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, good life, kehidupan yang baik itu adalah ketika setiap keadaan itu bisa berubah menjadi amal saleh. Ingat ya Bu ya, setiap keadaan itu bisa berubah menjadi amal soleh. Maka tadi lapang dada dulu. Kalau dia lapang dada, dia bisa melihat secara luas. Maka apapun yang dia hadapi di depan, dia bisa berubah menjadi amal soleh. Contoh nih, biasanya ibu-ibu, ada yang suka ngeselin ya kalau anaknya nggak Bu. Manusiawi ya Bu ya, ngeselin. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Saya sedih ya Allah, boleh kita ngomong, tapi saya tetap ridho ya Allah, gitu. Atau ketika kita menghadapi cobaan-cobaan ya dalam hal apapun gitu ya, maka kita bisa berubah menjadi amal solih. Maka setiap kondisi itu, orang yang good life, orang yang hayatan thayyibatan, itu adalah ketika dia bisa mengkonversi setiap kondisi itu menjadi amal solih dan dengan sepenuh iman. Karena syaratnya itu adalah iman. Oke, next mbak. Kenapa syaratnya iman? Karena bersungguh-sungguh ketika kita mengkonversi keadaan itu menjadi amal solih, maka akan lahir good vibes. Gimana kita menjadi orang-orang yang punya vibes yang bagus, ya kan? Maka orang-orang yang tadi itu, yang selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah, selalu bagaimana nih mau melangkah, ini halal atau haram ya? Nah, harus tanya dulu nih, gimana hukumnya Allah? Maka tadi saya katakan, penting sekali kita untuk mendalami Quran dan Sunnah. Karena kita melangkah, ya kan? Kita ini berhadapan ya ibu-ibu ya. Kalau di zaman sekarang ini, wah ini semua ibu-ibu semua nih. Zamannya gimana Bu? Bikin gimana Bu? Miris ya? Miris. Yang punya anak-anak juga kita selalu juga miris, ya kan? Kepada siapa kita bersandar? Kepada Allah. Tapi kita juga harus berikhtiar. Apa? Bagaimana sih syariatnya Allah supaya kita barokah, ya kan? Barokah individunya, barokah komunitasnya, barokah masyarakatnya, barokah negaranya dan semuanya. Kenapa? Karena di dalam Quran Surah Nahl dijelaskan bahwa Allah jika penduduk itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Masya Allah. Maka syaratnya itu adalah iman. Iman itu apa? Tasdikul jazm, pembenaran yang bersifat pasti. Jadi kalau kita meyakini Allah 100%, nggak boleh kurang ya Bu ya. Maka kita yakin Allah Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha berhak membuat aturan, Allah yang berhak membuat aturan hidup kita. Maka siapa yang taat kepada Allah, Allah akan berikan jaminan. Tadi Bu, hayatan thayyibatan. Tidak hanya cuma di dunia, tapi di akhirat. Inilah orang-orang yang punya power of iman, yaitu apa? Good vibe. Good vibe itu apa sih? Vibe itu ibaratnya vibe yang kita tahu ya, atmosfer lah, atmosfer kebaikan. Jadi perasaan batin yang menenteramkan dan menenangkan. Cirinya orang beriman adalah dia itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati itu menjadi tenang. Nah, maka ketika kita mengingat Allah, itu tidak hanya kita hanya berzikir saja, tapi bagaimana supaya kita menjadi hamba yang setaat-taatnya. Oke, nah ini apa iman bisa menjadi sumber good vibe? Karena iman yang benar akan memuaskan akal dan menenteramkan jiwa, ya kan? Nah, lanjut aja. Iman yang benar, iman itu dengan proses berpikir. Makanya kalau di Al-Quran itu selalu kita diminta untuk berpikir, ya kan? Nah, ketika kita berpikir ini sama. Ketika seorang badui ditanya, bagaimana cara engkau beriman? Orang badui saja bilang begini, ibu-ibu. Kalau ada jejaknya pada pasir, kalau ada tai unta, saya tahu pasti ada untanya. Kan gitu ya Bu ya. Nah, ini kan yang terkenal banget. Orang badui bilang gitu, maka seluruh ini, alam ini pasti ada yang mengatur. Siapa? Allah. Ya kan? Tapi sayangnya kadang orang ingat, iya Tuhanku Allah, tapi kadang masih suka pilih-pilih aturan. Kira-kira pantas nggak Bu kita pilih aturan?
Enggak ya? Malu harusnya. Kenapa? Karena Allah udah ngasih nikmat. Masya Allah, kita bisa bernafas. Kira-kira kalau dihitung pakai gas maksudnya oksigen itu berapa bu? Udah miliaran. Tapi terkadang, makanya kita sebagai istighfar. Terkadang kita milih aturan yang enak dipakai, yang nggak dipakai. Astagfirullahaladzim. Maka menjadi pengusaha muslimah yang terbaik adalah seorang pengusaha muslimah yang luar biasa, yaitu punya kekuatan iman dan amal soleh. Makanya syaratnya good fight tadi cuma dua, iman dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu syaratnya cuma dua. Apa ibu? Ikhlas dan caranya benar. Ikhlas lillah, ya kan? Ibu-ibu melakukan sesuatu kalau ikhlas, ya kan? Saya suka bilang sama ibu-ibu yang ada di Karim Anissa, jangan bilang ikhlas itu susah. Nanti kita mikirnya susah beneran. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hambamu untuk ikhlas. Gitu. Maka Allah akan bantu kita. Maka seperti Umar bin Khattab selalu menghisap dirinya setiap malam bahwa apa ya Allah, yang jadikanlah amalanku ini semata-mata untukmu, bukan karena orang lain. Ibu-ibu, ikhlas itu di mana ibu-ibu? Sini. Ya, yang kedua caranya harus benar. Sayang sekali kalau ikhlas tapi caranya nggak benar. Cara yang benar itu harus sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan Quran Sunnah, sesuai dengan syariatnya Allah, gitu ya. Maka misi hidup kita ini ibu, insya Allah kita ya apalagi di pengusaha muslimah, ya kan harus dikuatkan misi hidup kita. Semua misi hidup kita baik laki-laki maupun perempuan adalah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bagaimana menjadikan setiap aktivitas kita konversi menjadi sebuah ibadah. Nah, supaya itu berlaku itu adalah ibadah diridhoi Allah, maka penting sekali untuk kita terus mengkaji Islam. Terus penting sekali untuk tahu mana halal dan haram. Penting untuk tahu mana yang boleh dan tidak boleh menurut Quran dan Sunnah. Maka menjadi seorang ibu, manajemen rumah tangga dan juga pengusaha muslim juga menjadi seorang penuntut ilmu yang handal. Jadi ibu-ibu pengusaha muslim harus semangat ya untuk terus mengkaji Quran dan Sunnah. Semangat ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang terakhir ya, ini adalah menjadi perenungan bagi kita di Quran surat Al-Baqarah ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi Allah itu pengen kita itu totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu dan memang kita keliru, oke, nggak apa-apa, ya kan, namanya juga berproses. Tapi jangan sampai di hati kita menolak syariatnya Allah, ya kan? Ya bisa jadi kan proses manusia kan macam-macam ya bu ya. Ada yang udah tahu banyak, ada yang masih step by step tahu gitu ya. Tapi kita harus memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba-Mu ini orang-orang yang berislam kafah. Nah ini harus jadi tekad seharusnya bagi seluruh muslimah, bahkan pengusaha muslim, bahwa kita menjadi pengusaha muslim yang kafah, yang totalitas untuk taatnya kepada Allah, ya taat kepada syariatnya Allah. Kenapa ibu-ibu ini? Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Karena setan selalu membisiki kita ibu-ibu, ya kan? Bisikin apa? Bisikin untuk jauh dari syariatnya Allah, kan gitu ya. Sekarang ini banyak seperti itu. Setannya malah katanya udah pensiun. Kenapa? Karena banyak setan manusia, ya kan? Nah, maka kita di sini harus punya tekad untuk menjadi muslimah yang terbaik, insya Allah, yang berislam kafah, gitu ya. Dan semangat untuk terus belajar Quran dan Sunnah, gitu ya. Dan insya Allah ketika kita bertekad, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, terakhir, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kan, di sini
Sekalian nanti saya juga tutup dengan doa ya ibu-ibu. Nanti saya tutup dengan doa. Jadi muhasabah buat kita. Kita itu hidup sampai berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Tapi ibu-ibu pada saat ini, mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu tentang ini, tapi ini mengingatkan kembali bahwa sekarang kita di alam dunia. Dari mana kita? Dari Allah. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Misi kita untuk beribadah kepada Allah. Dan mau kemana kita? Kita akan kembali kepada Allah. Maka jadikan apapun yang kita punya adalah untuk fi sabilillah. Gitu ya. Kenapa ibu-ibu? Nanti semua akan ditanya, ya kan, di alam kubur, kemudian kehancuran alam semesta, ada hari kiamat. Setelah itu apa Bu? Ada di padang mahsyar. Dan kemudian semua nanti kita satu persatu akan ditanya ibu-ibu. Ditanya untuk apa hidup kita. Gitu ya. Maka di sini kita bersama-sama untuk kembali kepada surganya Allah. Dan kita ingin semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Maka yang terakhir saya coba sama-sama kita berdoa, sama-sama kita muhasabah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya setelah Ramadan ini yang berlalu ya kita tidak turun lagi tapi kita bisa istiqomah. Karena syaratnya ya kan, para ulama ditanya bagaimana ibadah itu diterima adalah ketika dia bisa melanjutkan dengan nikmat ibadah selanjutnya. Dan Allah akan berikan ujian-ujian. Jadi kalau ada ujian itu tandanya Allah juga cinta kepada kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan sama-sama untuk berdoa sambil muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah ibadah Ramadan kami ya Allah. Bisa jadi mungkin kami masih banyak kekurangan dalam ibadah Ramadan kami, tapi kami bersyukur Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Kumpulkanlah kami selalu dengan orang-orang yang solehah. Ya Allah, jadikanlah apa yang ada di sini, kami yang ada di Pausa Muslimah menjadi penuh dengan keberkahan ya Allah. Maka berikanlah hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah, untuk taat kepada syariat-Mu ya Allah. Takut kami hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka 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 husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kami husnul khatimah. Kami bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami, di sakaratul maut, karena kami tidak tahu usia kami sampai kapan. Jadikanlah keberkahan ya Allah dalam usia kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan keimanan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh-salehah ya Allah. Jadikanlah kami keluarga Ansarullah, penolong agama-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami saleh-salehah ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Berikanlah hidayah kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami juga bisa menyebarkan kebaikan, bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami mohon pertolongan-Mu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu
wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ibu-ibu, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.